Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yuninto Saraning Siumburai. Saya dari kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku ketiga mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul Masalah Mikroanalisis Konstruksi Masalah Sosial dan Kontrol Sosial dalam Konteks Kelembagaan oleh Axel Bronnemeyer. Melakukan masalah sosial, melakukan kontrol sosial, analisis mikro dari konstruksi masalah sosial di konteks kelembagaan, program penelitian. Masyarakat modern memiliki sistem sosial, institusi dan organisasi yang mengkhususkan diri dalam menangani masalah sosial yang bersifat sosialisasi, seperti pekerjaan sosial, polisi, sistem peradilan dan pemasyarakatan, organisasi sistem kesehatan, dan psikiatri atau lembaga sistem jaminan sosial dan perencanaan, pemerintah daerah, dan penerapan langkah-langkah integrasi. Pengetahuan orientasi dan teknik khusus, yang kemudian proses antara profesional dan mereka yang terpengaruh. Ini adalah proses negosiasi yang meskipun dengan kekuasaan yang berbeda di bagian organisasi dan di pihak yang terkena dampak kadaluarsa, tetapi di mana mereka yang terpengaruh terlibat aktif. Klien atau klien penderita pasti mengalami gejala, defisit atau stres mengungkapkan pernyataan, bahkan mungkin secara aktif memulai klaim kejahatan. Melakukan masalah sosial dalam konteks problematisasi masalah sosial. Program ini telah menjadi penelitian empiris independen yang berhasil di bidang penelitian yang sekarang memiliki jumlah yang sangat besar. Beberapa di antaranya juga harus menunjukkan arah pengaruh dan menghubungkan segala sesuatu dengan rasa malu. Bahkan model fase seperti itu terjadi ketika empiris studi kasus menunjukkan pola perkembangan yang lebih kompleks yang pada akhirnya dapat mengambil titik awal. Masalah publik selalu memiliki wacana yang sangat rapuh dan berubah-ubah, mematuhi karakter sejauh mereka lebih terbatas dan berfluktuasi dengan masalah dihadapkan dengan perhatian publik, di mana masalahnya selalu bersaing dengan problematisasi lain, tetapi juga dengan adanya kategorisasi lain dari masalah yang sama. Tindakan proyek pemecahan masalah serupa juga dapat ditemukan di bidang lain, di mana kegiatan swadaya tersebar luas, merupakan asosiasi khusus dari proyek yang ditentukan secara sosial. Selain itu, masalah pekerjaan juga terjadi dalam bisnis, dan tentu saja juga di rumah tangga pribadi dan jaringan sosial yang digunakan untuk mengganti pekerjaan menjadi pengganti pekerjaan saat ini. Pelaku kolektif dan kooperasi yang berbeda menghadapi organisasi sistem politik dengan pola interpretatif yang berbeda dan preferensi yang seringkali tidak secara politis dan administratif disajikan dalam bentuk praktis. Biasanya tidak ada teknologi tetap, pemrosesan masalah dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem politik, sehingga keputusan politik tentang masalah sosial tidak memiliki pola yang dapat mengikuti penentuan tujuan dan pilihan cara yang rasional. Saling ketergantungan timbal balik ini juga membuat peran aktif institusi politik dan negara dalam problematisasi masalah sosial yang jelas, karena mereka bersaing dengan bidang kebijakan lain tentang dukungan, dan dengan demikian pada mobilitas di publik dan di antara para aktor sosial diinstruksikan. Jadi pelaku sosial koperasi akan melakukannya tidak hanya untuk mendapatkan informasi tentang bidang politik, tetapi untuk konflik regulasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan tindakan. Tetapi mereka juga menyediakan organisasi sistem politik, mitra koalisi penting untuk problematisasi yang aktif. Jika kasusnya dibangun pada prinsip keberhasilannya,
upaya dilakukan untuk membawa orang ke dalam kontak dengan lembaga teknik pemrosesan kasus yang disesuaikan dengan skema pemecahan masalah yang kompatibel, pemrosesan untuk disortir, sehingga dengan perlakuan yang sesuai untuk dapat membawa dan mungkin keputusan prioritas dari pemrosesan untuk mengaktifkan. Melakukan masalah sosial sebagai pekerjaan moral. Masalah sosial selalu juga merupakan praktik moral. Transformasi individu menjadi sarana klientel perubahan status moral seseorang. Diagnosis kecurigaan polisi atau identifikasi pengabaian di penjara. Bantuan akhir selalu merupakan atribusi masalah penilaian kepada orang yang bersangkutan. Bahkan pemberian nilai oleh staf pengajar bukan hanya persyaratan penilaian pengetahuan, tetapi juga penilaian moral nilai seseorang. Melakukan masalah sosial sebagai pekerjaan emosional. Pekerjaan emosional diakui sebagai kompetensi individu dari pekerjaan masalah yang dipahami, tetapi jangkauan dan ekspresinya melalui kelembagaan pengaturan organisasi. Sedangkan di organisasi di mana pekerjaan menggambarkan salah satu teknik pekerjaan masalah dan kepatuhan, memainkan peran sentral seperti dalam situasi konseling, pendidikan, dan terapi, penggunaan emosi yang lebih atau kurang strategis untuk membangun dan memelihara hubungan itu sangat perlu. Dalam pekerjaan masalah yang konkret, yaitu dalam interaksi antara organisasi dan klien, serta dalam hasil mereka menunjukkan dari kebijakan program mereka dan hal-hal yang mendasarinya. Interpretasi masalah serta pekerjaan masalah dan hasilnya juga kembali untuk mengangkat masalah publik dan politik. Pentingnya melakukan masalah sosial. Dengan membuat organisasi khusus kategori masalah disertifikasi secara resmi dan menerima salah satu status khusus legitimasi dan stabilitas, yang juga merupakan alternatif perlu mengorientasi interpretasi suatu masalah. Melakukan masalah sosial atau pekerjaan bermasalah menunjukkan bahwa diri kita sendiri adalah produksi aktif yang pasti dalam identifikasi atau bekerja. Melakukan masalah sosial berlangsung dalam konteks yang melembaga, tetapi bertindak kembali pada konteks memproduksinya melalui rutinitas masalah bekerja dengan setiap kasus, memberikan gambaran tertentu tentang suatu masalah, dan berubah menjadi beberapa cara tentang pengeditan sebagai kasus arena politik dan publik dimainkan kembali sebagai persepsi kesalahan dalam pengertian bahwa masalah adalah tentang pengeditan tidak hilang dari sudut pandang publik dan politik secara pemantapan mendominasi interpretasi masalah sebagai diferensiasi masalah kategori atau sebagai protes oleh mereka yang berpengaruh tentang ketidakadilan atau perawatan yang efektif. Masalah logis atau istilah ilmiah untuk masalah pendidikan dan sosial politik, diagnosis sosial termotivasi, di mana masalah perampasan anak-anak, remaja, dan orang dewasa, atau kesulitan dalam menemukan penempatan atau membesarkan anak-anak dalam keluarga yang secara struktural ditentukan oleh proses modernisasi sosial. Pembentukan pendidikan sosial sebagai bentuk pendidikan menghadapi penyimpangan muda, menyerukan agar ini ditempatkan di jiwa individu agar mereka dapat diakses oleh pendidikan untuk mencapai budaya yang semantik dan nyata dari sebuah kritik budaya. Gerakan dan komunitas pemuda dibuat agar lebih bermanfaat bagi mereka dan dalam menghadapi problematis penyakit jiwa atau penyakit yang
kurang ditangani oleh para medis, dalam artian kurang dalam menghadapi kurang dalam menempuh pendidikan. Sepertinya yang sekarang yang hingga membutuhkan tenaga yang lebih relevansi, atau tenaga yang lebih proaktif. Demikian hasil review saya. Selebihnya mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom.